Ini Ustaz Ali Imron. Oh, Sabran tadi Ustaz Ali Imron. Ustaz. Makanya Sabran siapa nih kan? Tapi saya add aja sedih. Ustaz. Alhamdulillah. Sehat. Gimana Bang Ali, sehat? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah sehat ya. Iya Ustaz. Ini mau persiapan ini. Iya, katanya udah makin menggiat di sana, ngebut gitu. Ya udah pada banyak minta ini Ustaz. Di Langsa data kayak udah waktu inilah Sabtu ini berangkat kami. Oh, siap. Masya Allah. Kalau bisa diapakan nanti misalnya via Zoom seperti ini, nanti kalau sudah ada materi ini yang diapakan via Zoom. Namun orang yang akan kita bawa ke via Zoom tadi seharusnya melalui proses kontak. Nah, ini tujuannya apa? Karena Zoom ini sangat tidak efektif sebenarnya. Kurang gregetnya. Nah, jadi nanti ketika materi ini sudah diapakan bisa disampaikan via Zoom juga dan bisa juga secara offline. Nah, ini dua-duanya memang terbaik adalah offline. Hanya saja offline ini ada ininya ya, ada konsekuensinya, yaitu dari sisi biaya. Nah, ini yang kita tentunya biaya kita bagaimanapun harus tetap mengacu kepada efisiensi. Gitu. Karena kalau tidak efisiensi, itu bisnis yang dinamakan bisnis tadi, itu akan bisa berujung kepada kehabisan cash flow nanti, kehabisan uangnya. Nah, ketika itu terjadi, mungkin aset banyak atau apapun banyak, namun cash udah habis, itu orang bisa tutup gara-gara nggak ada cash gitu. Nah, itu. Padahal aset bisa jadi banyak perusahaan itu, tapi perusahaan itu bisa tutup ketika nggak punya cash lagi. Jadi cash adalah darah denyut nadi, urat nadi daripada usaha kita ini. Nah, kalau kita via Zoom akan membawakan nanti materi ini, kan nanti akan di-share materi ini. Setelah ini kita bawakan via Zoom, harapannya orang yang dibawa ikut ke dalam Zoom tadi adalah orang yang sudah kita kontak sebelumnya. Jadi dari para penggiat atau dari para tim yang ada di sana itu membawanya sudah ketika masuk ke dalam Zoom ini bukan orang yang baru dan belum pernah mengenal kita gitu. Karena apa? Ketika dia penyampaiannya via Zoom ini agak agak kurang menggigit gitu. Berbeda dengan offline. Waalaikumsalam. Oh, ini Pak Jawari dari Lampung. Ya Ustaz, Pak Jawari. Jawari dari Lampung. Wah, well business Indonesia. Sudah pakai bajunya, udah baju ini ya. Sudah identitas sudah dipasang. Jula. Ya, kalau dari Medan ini teman kita ini dari dakwah priority. Nah, nanti ini komunitasnya gitu ya. Namun bisnisnya sama, yaitu well business Indonesia. Ya kan gitu. Kalau komunitas mau boleh aja berbeda. Baju atau jaket silahkan berbeda. Tapi kita ada kesamaan, yaitu pertama dalam akidah Islam. Yang kedua adalah semangat dari tujuan visi misi kita, yaitu untuk mengembalikan kehidupan Islam ya. Dan yang ketiga tentunya bisnis kita sama, yaitu well business Indonesia yang akan membawa kemakmuran bagi siapa saja yang tergabung di dalam ini. Nah, ini dia well business itu. Nah, ini tadi sedikit tentang kita sampaikan tadi via Zoom bisa, hanya saja pengantarnya wajib orangnya wajib sudah kita sampaikan sebelumnya. Sebentar saya off-kan dulu ya karena ada orang jualan dekat rumah saya ini. Tahu bulat 500.
Sepertinya berhenti di depan rumah itu. Cipta. Mengheningkan cipta selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih semuanya? Alhamdulillah kok sehat. Alhamdulillah. Ini ada Pak Ali Imran, ada Fuad Naim, ada Bang Ibrahim. Nih, sini. Terus ada Pak Jauhari, ada Pak Lokman, ada Pak Sugeng, Pak Suitno, Agus Hani. Ya mudah-mudahan ini semua ini bisa memenuhi apa yang sudah dinanti-nantikan oleh teman-teman daerah itu terkait dengan apa yang harus dilakukan, TPW seperti apa, sharing session seperti apa gitu, yang harus dimunculkan gitu. Nah, cuman kan kemarin tuh kita tuh masih mencari-cari nama. Nah, ini di satu sisi materinya ini adalah materi setengah hari. Tapi apakah tidak memungkinkan juga dan memungkinkan juga bila dilakukan sehari gitu, seharian itu. Jadi itu semuanya terserah dari daerah itu sendiri gitu. Kalau misalnya itu seharian berarti penamaannya pun jadi ODSS gitu. One day sharing and solution gitu. Kalau untuk seharian. Tapi kalau misalnya setengah hari bisa lagi half day seminar atau apa namanya. Half day misalnya half day sharing and solution gitu. Seperti itu. Nah, ini bisa dibuat jadi materi yang ini bisa dibuat panjang, bisa dibuat juga pendek gitu. Bisa dikombinasikan dengan materi-materi sebelumnya dari komunitas sebelumnya. Cuman perlu dipahami juga bahwa komunitas sebelumnya itu ada penamaan-penamaan yang sangat familiar di antara mereka. Contoh tabiat buruk berhutang, poin-poin tabiat buruk berhutang itu sebenarnya khasnya mereka gitu. Nah, kita jangan terlalu sering menggunakan penamaan-penamaan seperti itu gitu. Tapi kita gunakan dengan penamaan-penamaan yang lain gitu. Nah, dari daerah ini harus bisa mengkombinasikan itu atau misalnya membuat penamaan itu menjadi sesuatu yang sebenarnya intinya sama tapi poinnya adalah pada saat kita disebutkan seolah seperti berbeda gitu. Jangan terlalu sama itu. Tapi poinnya sama dan semua orang paham. Ini yang paling penting. Nah, dari proses ini mudah-mudahan tergambar gitu apa yang harus dilakukan dari nanti Pak Makmul akan presentasikan, terus dari proses ini pun nanti Pak Makmul akan memberikan apa sih alasan-alasannya memberikan materi awal itu seperti apa dan di akhirnya seperti apa. Oke, karena waktu sudah menunjukkan 24 berarti 20.30. Dua-duanya bisa jadi Saya ini nanti ketika saya tampilkan ini, punten ini saya nggak bisa lihat lagi siapa yang akan masuk. Karena itu saya minta siapa ini yang bersedia jadi co-host. Nanti biar saya ini kan aja saya setting supaya nanti ketika ada yang masuk waktu saya mempresentasikan masih bisa di-add di dalam ruangan Zoom ini. Siapa yang mau ini bersedia? Biar saya setting jadi co-host. Ya, tinggal pilih aja Gus siapa yang jadi co-host. Oke. Saya minta Gus Hani, siap ya Gus Hani ya? Gus Hani jadi co-host. Oh ya coach. Ya. Ini nggak tahu nih kenapa nih jaringannya kok kurang bagus ya. Oke. Jadi batal jadi Bang Fuad Naim jadi co-host ya. Nah, nanti kalau khawatirnya nanti waktu saya memberikan presentasinya ada yang masuk tapi ini batal gitu ya.
bisa-bisa dia nggak jadi masuk. Tadi sore gitu juga pertemuan ada sedikit dengan orang Bandung. Ini ke Jula mau masuk nggak bisa gara-gara saya lagi presentasi. Baik, ini sebentar lagi kita kan tadi jadwalnya memang 20.30, tapi saya akan mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah kita bisa berkumpul di majelis Zoom ini dalam rangka mendapatkan sosialisasi PPTX atau program PowerPoint yang akan dibawakan oleh teman-teman nanti ketika akan membuat funneling awal dari WBF, Well Business Fundamental. Oke, baik. Yang lainnya supaya ini kayak tidak terganggu. Nah, ini kita harus paham. Sebentar saya buka dulu ini yang apanya biar ini. Oke. Ya. Oke, saya akan bagikan ini ya konten. Nah, kita harus mengetahui bahwa ini tidak ada, kita harus tahu bahwa program yang ini funneling ini adalah satu kesatuan dengan WBF. Hanya saja karena di WBF tadi kita tidak terpisah ya, ini kayak dulu mungkin di sebelah terpisah, berbeda gitu, bahkan saling tidak mau dia jangan sampai materi-materi di materi seminar utamanya dibawakan juga di materi funneling ini, di seminar funneling. Jangan, kita membuatnya jadi satu kesatuan. Jadi bahwa yang antum semua ini nanti half day seminar ini adalah bagian dari WBF itu juga. Gitu. Jadi bukannya terpisah. Oleh karena itu, namun di sini lebih kepada penggalian potensi-potensi permasalahan yang ada di audiens atau orang calon-calon peserta yang akan kita rekrut. Ya. Nah, di sini kita bagaimana caranya? Kita di sini membuka dengan berbicara tentang kunci sukses dulu, yaitu meraih kemakmuran bisnis tanpa riba. Kenapa langsung kita ini tidak ada cerita tentang utang dan segala macam? Untuk pertama diferensiasi, kedua penegasan bahwa permasalahan itu sebenarnya di riba, bukan di utang, gitu ya. Ini mesti kita pahami. Nah, ini kunci sukses yang akan kita berikan pertama kali kepada warga-warga atau calon-calon peserta yang kita bawa. Nah, ini dia. Kemudian selanjutnya adalah kita berbicara tentang fakta. Fakta saat ini seperti apa kondisinya. Nah, ini harus explore kita nih. Kita jangan sampai ragu di sini, kemudian enrolling question, siapa di antara Anda saat ini yang mengalami ini. Gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan ini yang kita bangkitkan supaya orang itu yes semua ya, mengikuti kata kita. Siapa di antara Anda yang ingin terbebas dari kesulitan keuangan? Siapa di antara Anda yang ingin bebas dari jeratan utang riba? Siapa di antara Anda yang ingin keluarganya sejahtera, keluarganya bahagia? Ini pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya jelas, yaitu yes, enrolling question yang kita bangun pada awal ini, sehingga peserta tadi ketika itu dia matanya sudah melotot, udah pengen untuk segera mendapatkan jawabannya. Nah, ini dia. Nah, kita berbicara di sini, ini fakta saat ini. Nah, kenapa fakta? Yang bisa kita indra itulah fakta. Hari ini adalah fakta. Kalau masa lalu itu sudah goib, sudah lewat, sudah tak terlihat lagi. Masa depan goib juga, betul kan gitu ya? Seperti masa depan goib. Oleh karena itu kita berbicara ini. Nah, ini jangan sampai kita ketika tampilan fakta saat ini, kita harus berbicara seperti itu kepada audiens. Apa ini yang dikatakan fakta? Ini adalah saat ini kondisi Bapak Ibu saat ini. Kondisi saat ini adalah hasil perbuatan masa lalu. Seperti apa yang Anda lakukan masa lalu, maka sekaranglah kejadiannya. Jika Anda bahagia saat ini, artinya masa lalu terlalu dibikin sudah untuk mengarah kepada kebahagiaan hari ini.
Nah, jika belum bahagia hari ini, maka hari inilah kesempatannya untuk memperbaiki supaya di masa depan menjadi bahagia. Nah, ini kita bangun kayak gini ya, sahabat-sahabat kalian, kita bangun tentang fakta ini. Apa nih fakta saat ini? Yaitu apa? Apa yang terjadi pada diri kita saat ini? Apa yang terjadi kepada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini? Saat ini bagaimana? Ini menurut research dari itu Adias, yaitu kemiskinan semakin melonjak di 2022. Ternyata memang benar. Kenapa? Kemiskinan semakin meningkat. Saat ini kaum menengah, ya, kaum menengah itu sudah masuk ke level terjun ke jurang kemiskinan. Saat ini sudah terjadi yang seperti itu. Mengapa? Orang yang miskin jangankan keluar dari jurang kemiskinan itu sudah suatu yang tidak mungkin. Jangankan mereka keluar dari jurang kemiskinan, yang di menengah tadinya masih di bibir jurang kemiskinan itu aja sudah jatuh. Nah, ini saat ini. Maka kemiskinan melonjak. Inilah yang fakta yang terjadi di negeri ini. Gitu. Apalagi kemarin dibabat dengan pandemi 2 tahun ya. Sampai sekarang pun belum aja belum bagus perekonomian itu sudah dibabat dengan kenaikan BBM. Nah, ketika terjadi kenaikan BBM ini semakin mempersulit kehidupan. Ketika mau dinaikkan harga yang gini, ini bersentuhan langsung dengan customer kita. Nah, customer ini ketika ini kita naikkan harganya, ini berdampak kepada dia beli atau tidak beli. Ini fakta yang saat ini terjadi dan ini tidak bisa kita elakkan. Dan ini sudah terlihat di mana-mana sudah mulai mengarah kepada kelesuan. Akibatnya apa? Ekonomi yang seperti ini menurun. Ini mendatangkan apa yang selanjutnya apa? Ketika ekonomi tidak bagus, berdampak kepada keluarga, yaitu berujung kepada perceraian. Nah, ini perceraian ini akibat ekonomi yang sudah semakin tidak baik. Banyak ketika selesai pandemi, angka perceraian pun meningkat. Karena apa? Orang walaupun angka kelahiran juga meningkat ya, tetapi angka perceraian juga meningkat karena apa? Kesulitan kehidupan. Nah, ketika ini terjadi, mengapa ekonomi yang dipermasalahkan? Padahal banyak faktor yang lain. Tetapi yang jelas sudut pandang manusia pada umumnya adalah ekonomi. Nah, belum lagi sekarang tentang angka perceraian yang meningkat karena apa? Lembaga perkawinan sudah tidak dinilai sakral lagi. Ya, orang bisa mendapatkan atau memenuhi kebutuhan tadi itu ya, gorizatun nau tadi bisa dengan cara yang tidak perlu dalam perkawinan. Ini yang terjadi saat ini akibat sudah kuatnya arus liberalisasi dalam kehidupan. Sehingga pergaulan antara laki-laki dan perempuan tidak ada batasnya lagi dan akan mengakibatkan bebasnya gaya hidup. Nah, ini yang terjadi saat ini. Jadi ketika kemiskinan datang dan akhirnya berdampak kepada perceraian, orang untuk memenuhi tadi itu cukup tidak perlu lagi harus kawin ya, karena kawin juga berdampak kepada biaya yang tinggi. Selanjutnya adalah, nah, ketika ini terjadi bagaimana dengan ininya? Ternyata kemiskinan tadi juga berdampak tidak hanya kepada UMKM. Shopee adalah sebuah perusahaan yang besar ya, cukup besar. Itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang marketplace ya, yang selama ini kita lihat begitu luar biasa, ternyata melakukan efisiensi. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak sehatnya keuangan di dalam perusahaan tersebut, atau memang mengambil langkah efisiensi. Tujuannya apa? Supaya menyelamatkan cash flow dari perusahaannya. Nah, ini dia. Oleh karena itu, ternyata dalam ini Bank Dunia juga sudah mengabarkan kepada kita semua bahwa resesi global, krisis tahun keuangan tahun 2023 menghantui. Ini dia Bank Dunia memandang. Nah, ini adalah fakta-fakta yang terjadi saat ini. Nah, ketika ini yang terjadi, apakah siapa di antara Anda yang belum termasuk ke dalam ini? Oh, mungkin masih malu ya. Mungkin akan mereka akan ini kan. Siapa di antara yang tidak ingin mendapatkan kemiskinan saat ini, yang tidak ingin bercerai? Nah, itu yang kita pancing dari audiens tadi. Nah, ini kemudian ini pengantar kepada bagian kedua. Nah,
ketika bisnis dan keluarga terus dihinggapi masalah, banyak orang yang mengambil langkah-langkah yang sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan, mengambil solusi yang tidak menyelesaikan, solusi yang tidak menuntaskan persoalan. Banyak seperti itu. Seperti apa? Mereka terus bekerja keras dari pagi sampai sore, sehingga kayak kepala sudah kebalik, kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki. Ini yang sudah terjadi. Kerja keras banting tulang, uang tak cukup juga. Ada 4 tipe orang, ya. Ini kita sampaikan juga nih nanti nih. 4 tipe orang. Yang pertama adalah orang yang punya banyak waktu, tapi nggak punya uang. Inilah pengangguran. Nah, itu. Nah, yang kedua adalah orang yang punya uang banyak, tapi tak punya waktu. Inilah pengusaha tanpa sistem. Ya. Dan yang ketiga adalah orang yang ini dia tidak punya waktu dan juga tidak punya uang. Inilah pegawai. Nah, dan keempat adalah orang yang punya uang banyak dan juga punya waktu yang banyak. Inilah orang pengusaha yang bekerja, yang mempunyai bisnisnya by system, yang akan semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakannya. Nah, siapa di antara Anda yang ingin menjadi pengusaha yang punya waktu banyak dan punya uang banyak? Angkat tangan, katakan saya. Nah, ini enrolling question kita lakukan ya. Nah, ini ketika ini banyak di antara orang mengambil langkah seperti ini, bekerja keras, namun tak menyelesaikan persoalannya. Ya, kemudian ada juga yang akhirnya harus banyak membaca buku bisnis. Ini orang pada umumnya ketika menghadapi persoalan kemiskinan tadi, persoalan perceraian tadi, persoalan bisnis yang mandek tadi, mengambil langkah seperti ini. Dia belajar banyak, baca buku dan segala macamnya. Tapi kenyataannya bisnisnya juga tidak berkembang, usahanya tidak juga berkembang, ya, kemudian keluarganya juga cenderung makin lama makin runyam. Ini yang terjadi. Nah, ini pada banyakan orang seperti ini mengambil langkahnya. Dan ada juga orang yang mengambil nih, ikut bisnis coaching, ikut seminar ini, seminar itu, tapi persoalannya tetap juga tidak bisa selesai. Ini orang kebanyakan, orang-orang yang mengambil langkah-langkah yang tidak juga menyelesaikan persoalannya. Kenapa? Dia tidak tuntas dalam menganalisa persoalannya. Kemudian selanjutnya adalah banyak juga orang yang mengambil langkah akhirnya lebih sering ke masjid, ya, memperbanyak zikir, memperbanyak amalan-amalan sunnah, tapi tanpa juga mengetahui inti dari persoalannya. Nah, amalan sunnah akan menghasilkan pahala, betul, ya kan? Tetapi maksiat kita tadi juga akan terus menghasilkan dosa. Nah, ini ingat nih, timbang-timbang banyak. Amalan sunnah, berapalah kita lakukan, berapa mampulah kita lakukan. Dan ini juga belum tentu membuat banyaknya amalan sunnah merubah nasib kita, merubah persoalan dari persoalan yang tadi banyak kemiskinan, banyak yang perceraian dan segala macamnya tadi itu belum tentu diselesaikan dengan hanya amalan sunnah saja. Nah, kemudian selanjutnya orang itu bisnisnya tak berkembang, tapi keluarga tidak harmonis. Ini tadi nih, ya, ketika dia mengambil bisnisnya diperbaiki, kemudian terus berkembang, tapi keluarga tidak harmonis. Inilah tadi pengusaha yang orang yang level kedua tadi, yaitu seorang yang punya uang banyak, tetapi tidak punya waktu. Nah, ketika dia tidak punya waktu, nasib keluarganya pun akan terkatung-katung. Anaknya sebagai tanggung jawabnya di dunia ini pun akhirnya akan bagaimana? Terlantarkan. Istrinya juga begitu, terlantarkan. Yang nantinya pasti akan memberatkan ketika di pengadilan Allah. Selalu kaitkan ya ke akhirat kelak. Di situ kunci kemenangan kita itu di situ ya, di situ kontennya itu powerfulnya apa? Ketika kita selalu mengkaitkan dengan agama, ketika kita selalu mengkaitkan dengan akidah kita, di situ powerfulnya. Kenapa? Disitulah Allah akan menolong kita. Gitu. Nah, di sini yang ini poin pentingnya ya, ini kita sampaikan kepada audiens kita nantinya. Nah, ternyata mengapa orang tidak bisa ini tidak berkembang, ya, keluarganya tidak harmonis, ya karena apa? Ternyata Allah belum ridho terhadap usaha-usahanya. Bisa jadi seperti ini. Keridhaan Allah itu apa? Ketika kita pertama niatnya karena Allah, kedua caranya benar. Nah, ini kita lakukan juga nih. Jangan sampai kita lupa ya, ketika kajian-kajian kita kan itu ya, kontennya itu tadi itu, yaitu caranya benar. Ini tadi orang tuh baca buku ya, bekerja keras, itu caranya benar gitu. Tapi niatnya belum tentu benar. Nah, ketika niatnya belum karena Allah dan usaha cara-caranya juga tidak benar, maka tidak akan mendatangkan ridho Allah.
Ketika niatnya tidak karena Allah, tapi caranya salah, maka tidak akan ada ridho dari Allah. Ketika Allah tidak ridho apapun terhadap usaha kita di dunia ini, pasti akan mendapatkan kesempitan dalam kehidupan. Panas gitu. Walaupun rumah kita sudah pakai AC, tapi akan ribut terus di keluarga itu. Kenapa? Tidak ada ridho Allah di dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita. Di dunia saja tidak pernah menemui ridho Allah. Bagaimana kita bisa berharap masuk surga? Karena apa? Surga itu adalah hanya karena ridho Allah. Dan ketika dunia tidak menemukan ridho Allah, bagaimana caranya kita bisa mengharapkan surganya Allah? Nah ini dia. Kemudian kita enrolling question lagi. Siapa di antara Anda yang ingin mendapatkan ridho Allah? Angkat tangan katakan saya. Jangan lupa gitu ya, enrolling setiap slide-slide ini kita kalau bisa satu enrolling supaya apa? Menarik audiens tadi supaya tidak ngantuk lagi. Itu kemudiannya. Bisa jadi Allah belum ridho. Mengapa? Ternyata usaha walaupun sudah kita lakukan, ternyata ada riba dalam usaha kita. Ada riba dalam kehidupan kita. Ada riba dalam bisnis Anda. Seperti apa? Kita mungkin menggunakan masih menabung di deposito, masih menggunakan kartu kredit, ya. Kemudian mungkin mengambil mobil dengan leasing, membeli rumah dengan cara-cara KPR. Nah ini bagi peserta yang ini diberi kesempatan untuk potong kartu. Jadi acara kita ini potong kartunya di sini gitu. Jadi bukan di acara puncak kita gitu. Dan jadi siapa yang punya nanti siapkan ini supaya lebih seru event kita ini. Langsung potong kartu di situ, sembelih. Jadi siapa yang tidak mau, tapi siapkan nanti ya, terakhir ya. Nah, ketika ini. Eventnya jadi ada potong kartunya biar lebih seru gitu. Jadi potong kartunya tidak lagi di acara puncak, tapi di ini, acara kita ini. Kemudian selanjutnya, nah bacakan lagi nih tadi Ridho. Kemudian ini, mari kita bacakan. Ternyata Allah musnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Musnah, kenapa? Apapun yang telah kita cari, itu pasti akan mendatangkan kepanasan dan akan habis gitu. Harta yang kita cari lama-lama akan habis. Bisa cara dengan terbakar, bisa cara dengan dicuri orang, bisa cara dengan kerugian terus-menerus. Dan seperti itu. Itu adalah Allah telah memusnahkan riba. Dalam keluarga juga begitu, memusnahkan ketika keluarga kita dari awal dengan riba, maka akan selalu aja cekcok antara suami dan istri. Jadi Bapak Ibu harus paham, ketika terjadi kecekcokan atau keributan di antara suami dan istri, penyebabnya pasti ada maksiat. Maksiat yang terbesar adalah riba. Nah ini yang mesti kita tekankan di sini. Kemudian bebaskanlah kehidupan bisnis dan keluarga Anda dari riba. Nah siapa di antara yang punya kartu kredit, angkat tangan, katakan saya karena silakan maju ke depan. Kita akan ini Anda ambil potong langsung. Ini sebagai action langsung awal gitu, semangat dia. Jadi audiens tadi itu mendapatkan kita ada komunikasi dengan audiens ini. Nah ini waktunya dipercepat, jangan pakai kalau bisa jangan terlalu pakai ini lagi ya, kalau bisa memungkinkan, karena kita half day. Ini harus diingat nih. Itu. Kemudian selanjutnya, bagaimana caranya Anda ini? Pertama Anda sudah memperbaiki tadi dengan memotong kartu. Kedua, benahi mindset. Ingat, mindset ini adalah suatu itu bahasa lainnya dengan kata lain yaitu adalah pemahaman. Pemahaman kita akan berubah ketika kita sudah melalui proses berpikir yang benar. Apa proses berpikir? Itu ada 4 hal. Yang pertama adanya fakta, adanya panca indera, adanya otak yang sehat, dan adanya informasi sebelumnya. Ketika kita menganggap riba itu biasa saja karena informasi sebelumnya yang kita terima memang menganggap riba itu biasa saja, dan itu adalah hal yang lumrah terjadi di masyarakat saat ini. Nah, ini harus kita perbaiki. Kita harus membenci riba ini seperti apa. Ya, saat ini kemudian perbaikilah mindset kita. Ketika kita mempunyai mindset bahwa kita adalah orang yang besar dan akan menghasilkan kebesaran-kebesaran di masa depan, ya, kita perbaiki dari pertama mindset. Kemudian kuatkan keimanan kita. Ya, karena apa? Ketika kita melakukan kemaksiatan pasti karena keimanan yang berkurang. Contohnya kenapa ada orang yang bisa kesurupan setan, ya, dunianya berbeda itu antara iblis dengan manusia itu berbeda. Namun ketika bisa tercampur dan bisa orang ini karena ada maksiat yang dia lakukan, maka jin pasti masuk. Contohnya kenapa jin atau iblis tadi atau setan tadi tidak mau mendekati manusia, contohnya ketika Umar bin Khattab, itu orang yang mantap sekali keimanannya. Melalui proses berpikir, keimanannya kuat,
setan dan iblis ketika berpapasan aja tidak mau bertemu dengan Umar bin Khattab. Nah, ini yang mesti kita sampaikan. Nah, jangan lupa ya dalil penguat tadi itu adalah kunci yang ruhiyahnya yang mesti kita sampaikan. Kemudian selanjutnya, temukan dorongan yang kuat. Ketika Anda melihat keluarga Anda terus, ini adalah sebuah dorongan. Enggak mungkin kita ketika melihat anak istri kita dalam keadaan kesulitan, ya, kemudian kita pun bisnis kita terus, ini adalah suatu dorongan, kita harus menemukannya. Penyebabnya, apa yang menyebabkan Bapak Ibu datang ke ruangan ini adalah suatu dorongan yang kuat. Ingin terbebas dari persoalan. Siapa di antara Anda yang ingin terbebas dari persoalan hidup selama ini? Angkat tangan, katakan saya. Nah, ini mesti kita enrolling kembali ya. Itu. Jadi tujuannya apa? Mendapatkan supaya audiens tidak ngantuk dan kita mendapatkan energi yang lagi dari para audiens kita tadi. Temukan dorongan yang kuat. Selanjutnya adalah Anda harus memahami strategi penyelesaian utang dan riba. Bapak Ibu mohon maaf, ini waktu kita sangat singkat. Pemahaman strategi ini kita tidak mungkin karena ini butuh waktu sekian jam lagi. Nah, oleh karena itu kita harus kami menyampaikan di sini strategi Anda harus pahami. Jika belum paham maka harus pelajari. Nah, ini dia. Kapan itu pelajarinya? Nah, sebentar lagi saya akan sampaikan ya. Dan ini jangan lupa kita selalu bikin gimmick-gimmick sehingga untuk menarik perhatian mereka untuk mengikuti sampai akhir dari materi kita ini. Kemudian selanjutnya apa? Kembangkan bisnis Anda tanpa utang dan riba. Ketika Anda sudah berhasil memahami penyelesaian utang tanpa riba, selanjutnya Anda akan mengembangkan bisnis tanpa utang dan riba. Bagaimana caranya? Anda saat ini adalah orang-orang yang belum siap untuk mengembangkan bisnis tanpa utang dan riba. Kenapa? Mindset tadi. Siapa di antara Anda yang ingin merubah mindset Anda? Angkat tangan, katakan saya. Itu yang mesti ditarik lagi. Kemudian selanjutnya, bagaimana caranya ketika mengembangkan bisnis tanpa utang dan riba? Inilah momennya. Ada satu, siapa di antaranya yang ingin tahu? Nah, ini kita sampaikan nih. Nah, betul, serius, pengen tahu? Nah, ini adalah yang sebuah program luar biasa. Program yang di dalamnya 2 hari 1 malam. Ya, 2 hari 1 malam, di mana hari pertama Anda akan berubah menjadi orang-orang yang awalnya adalah karena kebetulan beriman, ya. Sekarang ketika Anda sudah ikuti program ini, Anda benar-benar menjadi orang yang beriman sebenar-benarnya beriman. Ya, kemudian yang kedua, Anda memiliki senjata. Bagaimana cara menghadapi persoalan menyelesaikan utang riba ini? Anda mendapatkan caranya. Sehingga Anda bisa mengembangkan bisnis Anda tanpa utang dan riba. Apa itu programnya? Itu adalah Wealth Business Fundamental yang akan kita laksanakan. Nanti ini masukkan di input ya. Ketika ini di-share nanti, tolong di-input tanggalnya, lokasinya di mana, kemudian tanggalnya di mana, tanggal berapa. Di input ya, misalnya di Hotel Sheraton kalau di Lampung, tanggalnya juga disampaikan. Ini tujuannya apa? Jelas program kita ada. Nah, ini saat ini kemudian ketika menyampaikan ini, apa saja yang akan Anda dapatkan? Nah, ini dia. Ya, apa yang dia pelajari di WBF? Seperti apa? Nah, kemudian ini sampaikannya yaitu keimanan, itu ada 1.9 poin ini Bapak sampaikan juga, Anda sampaikan juga ya, sahabat-sahabat, sampaikan dengan secara perlahan juga boleh, tapi ingat semuanya terkait dengan waktu. Kemudian silahkan kunjungi website kita wealthbusiness.id. Nah, ketika setelah sampaikan ini, jangan lupa kita melakukan yang namanya cara-cara yang sering diajarkan oleh Pak Samsul, yaitu bagaimana dengan perbandingan, atau adanya comparison atau perbandingan ketika mengikuti ini. Nah, oke, mari kita coba lihat selanjutnya di sini. Saya apa dulu ya? Oke, saya ambil ini. Oke. Saya mau bagi apa ya? Share layar lagi, satu lagi. Oh, ini udah lihat ya, layar saya udah lihat satu lagi ya. Yang ini udah lihat ya. Oke. Jadi ini adalah program. Bapak Ibu sekarang yang punya bayar angsuran berapa per bulan? Kita bicarakan angsuran dulu. Terlihat ini? Nah, berapa angsuran Anda? Ya, 5 juta. 5 juta.
per bulan ya. Kalikan 12 bulan. Ini kalau setahun berapa? Jadi jangan lupa kita 60 juta. Ini karena rata-rata orang yang suratnya segini nggak nih? 5 juta per bulan ya. Ini kita bikin yang segini lah nih. 60 juta setahun dia bayarkan. Anda cukup hadir di ruangan ini, yaitu ikuti WBF tadi. WBF tadi itu adalah 7 juta. Nah, ini kalau ini bikin, kalau perlu dibikin ininya ya, dibikin angkanya diperpanjang gitu, jangan dikit-dikit gitu, supaya terkesan wow gitu. Per orang. Nah, ini kita harus tekankan di sini. Nah, ini 7 juta per orang. Ini Anda apa saja yang dapat tadi yang saya katakan tadi itu. Nah, untuk saat ini karena ini program ini yaitu Anda bisa mengikuti ini yaitu dengan couple, ini tergantung kebijakan dari daerah ya, yaitu saat ini 7 juta per orang coret, jangan lupa mainkan ini kan permainan tulisan di itu tuh adalah bayangkan nih Bapak Ibu, kalau 7 juta dibandingkan 60 juta yang harus Anda keluarkan dengan hanya membayar sekali 7 juta, ini sebelum kita sampaikan yang ini tadi ya, sebelum kita sampaikan yang coret ini, kita harus bikin perbandingannya. Dengan hanya mengikuti bayar ini sekali 70 juta, persoalan Anda 60 juta Anda akan saving. Anda akan selamatkan dari 60 juta. Nah, ini dia yang mesti Bapak Ibu pahami. Nah, tapi karena ini Anda cukup membayar yaitu 7 juta per kapal. Asik apa asik? Siapa di antara Anda yang siap? Silahkan go. Mendaftar ke ini kita. Ke mana namanya? Ke belakang. Nah, itu dia tadi. Seperti itu. Oke. Ini jangan lupa bagi yang ini jangan permainannya di situ akan kita bikin serileks mungkin ketika angka-angka tadi, jangan malu kita menyampaikan angka tadi. Kebanyakan kita merasa terbebani ya ketika wah 7 juta. Jadi ada false kata-kata kita sendiri dalam pikiran mindset kita yang mengatakan ini angkanya gimana nih, aduh ini Sampul Safin gimana nih? Oh, ini inisial ini Bang Agung ini. Yang ini ada pakai bahasa Arab nih. Citra Agung. Citra Agung. Oh ya udah masuk beliau. Nah, itu tadi tentang ini materi yang tentang materi tadi. Ingat, ini adalah satu kesatuan dengan WBF tadi. Jadi, ini misalnya kita bayar tadi 500.000 ya. Kalau eventnya tadi berbayar 500.000, maka sisanya tadi harusnya 3.500.000, Anda cukup menambahkan 3 juta. Itu jadi dihitung dia merupakan bagian dari diskon. Tapi kalau di luar ini bagian kita sampaikan nanti ketika tadi yang di 7 juta tadi itu, jangan lupa di situ. Nah, seperti itu, mangga silakan kalau ada yang mau ini kan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau kalau sudah oke tadi, tinggal dieksekusi aja ya. Mungkin boleh ini coach, boleh. Ya. Iya, Enrolling Constant itu sudah bukan punyanya MTR gitu. Itu loh. Itu adalah punyanya dari siapa itu ya? Brian Tracy sudah pakai itu. Brian Tracy, Brad Sugar sudah semuanya sudah pakai itu. Para ini ya, para
motivator-motivator dunia pakai itu semua gitu. Itu pertama ya. Yang kedua, itu adalah apa yang telah kita beli selama ini gitu. Ingat ya, ketika ada orang menyatakan Kompas segala macam, kita ajak diskusi. Baik, bagaimana pemahaman Anda terhadap barang-barang yang sudah kita beli? Apakah masih tidak boleh kita eksplor semua yang telah kita beli? Nah, ini jadi ini pemahaman terhadap fikih muamalahnya gitu. Ini poinnya di situ. Nah, ini kesempatan ketika ada Kompas loh. Bukan hanya ini sendiri yang punya gitu loh. Gitu ya. Nah, kita kenapa begitu? Kita ada enrolling question. Saya melihat ini adalah satu cara bagaimana supaya memenangkan hati customer kita. Ingat lagi, ini adalah kita di sini bisnis dan ini kita sedang melakukan selling. Selling itu adalah komunikasi tertinggi ya. Ya, itu kenapa? Adanya feedback dari yang pendengar. Itu kalau selling tuh, komunikasi. Kalau yang kita kayak satu arah saja itu kayak pidato gitu ya. Nah, kemudian ada yang saling ngobrol TikTok itu talking itu hanya ngobrol. Itu. Kemudian ada yang seperti tadi selling, adanya interaktif, adanya feedback dari para pendengar kita. Nah, feedback inilah yang feedbacknya adalah harus kita harapkan adalah feedback positif. Oleh karena itu, enrolling yang kita berikan adalah enrolling question yang positif. Jadi jangan khawatir kita merasa wah aku ngikut orang ini, enggak ada itu salah pemahaman. Oke, siap. Oke, ada yang lagi? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach, suara saya Coach. Agak putus-putus. Nah, sekarang jelas. Sekarang udah Cukup jelas. jelas. Nah, cukup. Iya, kan tadi udah diperhatikan ya materi yang Coach sampaikan. Ya, kebetulan kan kemarin kita di Sumut kan udah terlanjur ada yang minta kita buat acara gitu ya, kayak acara di komunitas lama. Jadi memang kebetulan Ana pun dan para asatid sudah terlanjur buat materi. Ya kan, materi ya kayak Coach Jula bilang tadi, materinya istilah-istilah yang lama-lama kita buang. Cuma materinya itu juga sebenarnya, cuma kita modifikasi slide-nya saja kan gitu. Jadi kalau misalnya kita dikombinasikan gitu ya, karena kan iklim kultur di Sumut ini kan agak beda. Jadi saat kita membawa mereka itu selama ini mau seminar kayak manapun itu ada sedikit-sedikit sentuhan nafsiyah, maka ada sedikit-sedikit dibuat sedih gitu-gitu kan. Jadi memang materi itu udah dikondisikan. Memang Anda bilang sama Bang Ali kemarin, jangan sampai melebihi, cukup sekedar saja gitu. Apakah materi yang kami buat di Sumut bisa kita kombinasikan dengan materi, misalnya materi yang dari Coach tadi kita pakai di sesi kedua gitu. Langsung paneling sampai dia daftar seperti itu misalnya. Gimana kira-kira tanggapan Coach Mahmud? Oh, baik. Jadi pada dasarnya kita kan memberikan ini tadi itu bukan strict Anda harus pakai gitu ya. Nah, kalau bisa yang penting ini ujungnya gini, kita adalah bisnis gitu. Antum jangan sampai rugi di sini gitu. Jadi harapannya adalah antum di sini beruntung gitu. Nah, kalau ternyata ada cara untung dengan cara yang lain silakan gitu. Ini pada dasarnya kita di sini memberikan support seperti inilah nanti yang akan bisa dibawakan. Tapi kalau ada yang lebih combine atau yang lain lebih menguntungkan, lebih langsung bisa menghasilkan lebih banyak, ya silakan juga gitu. Tadi kan juga saya sampaikan untuk potong kertas, untuk potong kartu kan langsung aja di situ momennya. Di situ ya gitu. momennya. Iya, kita kasih aja supaya ada lebih wow acaranya ya silakan. Kemudian kalau ada yang terkait dengan yang sedih-sedih, tapi asal jangan tentang tadi kalau sedih kan di poin kita kan itu ada namanya Thoriqul Iman, itu jangan dibawakan dulu. Siap. Tadi misalnya dia explore tentang kesedihan tadi yaitu keluarga, wah perceraian, aduh, marah-marah sama anak gitu ya. Iya, itu kalau itu bisa dieksplor bagus. Terus tentang kehidupan ekonomi yang menghimpit saat ini sudah berat bisnis kita sudah ini apalagi yang akan diberikan kepada anak istri itu mungkin kalau bisa kita eksplor di situ mangga. Nah tadi yang poinnya tadi adalah yang ada tiga problem fakta saat ini itu yang kita angkat gitu Bang Fuad.
Nah, sehingga kalau itu dapat disambung, silahkan. Nah, tapi nanti poin tentang keimanan dan segala macam itu tetap harus di acara utama. Siap. Itu dia. Ya. Jadi bebas aja Bang Fuad, kalau ada yang ini tergantung culture dari setiap daerah kan kadang-kadang berbeda gitu. Nah, ini tidak mungkin sama semuanya. Dan ini proven juga ketika kita membawakan contohnya nih tentang SMATR dulu waktu saya ngisi SMATR di Banjarmasin. Ada yang ketika kita bicara tentang ulaika humul kafirun, ada yang berdiri langsung mengangkat tangannya. Ini doktrin katanya. Ini aliran apa nih keras nih katanya. Radikal. Ada yang ngomong begitu. Tapi saya sebagai pemateri harus kita bisa siap terhadap kayak gitu, nggak usah dijawab. Biar panitia yang tarik ke belakang. Nah itu culture beda-beda kan. Gitu. Nggak sama semuanya. Nah, dari situ saya melihat belum tentu semua orang Indonesia ini sama bisa dibawakan nih. Tapi kalau Sulawesi, mau Sumatera Utara kayaknya pengennya kayak gitu-gitu tuh. Gitu. Yang keras-keras gitu. Itu dia. Nah, seperti itu ya. Terus nggak nendang. Iya. Kalau enggak ini enggak dampak dia nanti. Itu kita yang membawakan pun tergantung ini, tergantung pesanan gitu. Oh ini harus kayak gini dia, siap. Nih deh. Enggak ada lagi? Ya cuma mau konfirmasi aja, buat berarti kalau bisa materi yang kita rangkum di sini seputar masalah tadi ya, jangan kalau masalah akidah dan seterusnya itu khusus di hari di utama, Ustaz. Iya. Jadi biar materi yang kemarin kayak ada nyinggung-nyinggung dikit-dikit tuh, biar nanti kita rapikan lagi sama Satid kan. Jadi materi duanya yang ada materi duanya kita hilangin aja, diganti sama materi yang coach kasih tadi gitu. Iya. Jadi pengukuhannya karena orang pertama kali itu kan tak cukup gitu. Kalau hanya half day atau 1 hari doang gitu nggak cukup gitu. Maka harus ada sebuah pengkondisian. Pertama dari ruangan, itu kontekstual, secara kontekstualnya itu harus mengkondisikan orang untuk berubah tadi. Ini sangat powerful gini. Nah, ketika itu kemudian kontennya juga. Nah, kontennya tadi yang seperti biasa kita ketahui. Nah, ini yang saya maksudkan tadi adalah ketika kita ngebawakan yang ini adalah pembukaan awal, yaitu kita berusaha bercerita tentang pain, permasalahan orang. Ya. Kalau dream itu impian orang itu agak sulit kita meraih mereka mengatakan setuju. Tapi kalau kita sudah berusaha membongkar pain atau persoalan-persoalannya, maka dia akan setuju dengan kita. Itu pertama. Yang kedua, tadi kita pahami lagi, ini sebenarnya materi ini ada 3 bagian ya, 3 bagian utama. Ini yang pertama adalah tentang persoalan, fakta-fakta, masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta, oleh audiens, itu masalah-masalahnya ini. Bagian kedua yaitu cara penanganannya pada umumnya, gitu. Yang penanganan yang kedua ini, bagian kedua ini penanganan pada umumnya ini adalah dia tidak menyelesaikan persoalan, itu tidak sampai ke akarnya. Nah ini dia. Nah ini kita cukup menyampaikan, mengabarkan aja. Nah bagian ketiga adalah baru kita kupas sedikit saja, dan Anda akan bisa menyelesaikan persoalan ini jika ikut well business fundamental. Nah ini dia yang mesti kita, jadi ada 3 bagian dalam presentasi tadi. Yang pertama kita bercerita tentang persoalan, pain atau yang dia terasa sakit saat ini. Yang kedua penyelesaian yang dialami oleh orang pada umumnya, yaitu tadi tentang dia memperbanyak amalan sunnah, baca buku, ikut seminar ini, ikut bisnis coaching ini, enggak juga selesai persoalannya, dan akhirnya masuk yang bagian ketiga. Inilah penyelesaian yang seharusnya. Itu tadi yang pertama adalah dengan memberikan perbaikan di mindset. Anda harus perbaiki mindset. Sedikit aja, kupas-kupas seeding aja. Kenapa? Karena materi seminar seminar kita ini memang betul-betul kulit ya, dan ada daging-daging sedikit tentang ya tadi potong tadi itu harus meyakini. Nah, tapi kalau itu lihat juga kondisi ya, potong kartu kredit tadi kalau berhasil, kalau tidak berhasil tidak usah dipaksakan. Itu kadang-kadang orang ada yang malu tuh, karena belum tersentuh dari pondasi awalnya kan tentang keimanan. Jadi saya khawatir juga
kalau seandainya tidak menggigit, jangan dipaksakan. Itu dicari yang lain aja poinnya yang tentang persoalan keluarga, anak, itu yang kayaknya lebih setuju orang. Nah, jadi penyelesaian yang kedua ini adalah, bagian ketiga ini adalah, inilah penyelesaian yang seharusnya. Nah, tadi itu bagian ketiga tadi tentang memperbaiki mindset, ya, menguatkan keimanan, ya, kemudian mengetahui strateginya, ya, membebaskan bisnis dari utang dan riba. Nah, ini bagian memperbaiki strategi, mengetahui strategi penyelesaian utang riba tadi, yaitu hanya dengan mengikuti well business fundamental. Itu dia. Enggak. Jadi ketika keberhasilannya di mana? Ketika kita berhasil enrolling question tadi. Itu kalau kita halus caranya ngajaknya itu, membuat enrolling question tadi halus tanpa ada kayak kaku gitu, itu enak jadinya. Kemudian pemukul terakhir tadi apa? Yaitu bermainin di angka-angka. Ingat, siapkan flip chart ya. Jangan lupa, Bapak ini bikin comparison, perbandingan. Perbandingannya apa? Kalau bayar utang dia berapa? Itu. Nah, misalnya tadi 2.500.000 deh. Itu 1 bulan. Kalau setahun berapa? Kalikan dia. Jangan 5 juta. Tadi agak tinggi kan, 2.500.000 gitu. Sebulan kalikan dia, ini artinya 30 juta Anda harus keluarkan uang setiap bulan. Setiap tahun. Jangan gitu, jangan kita hitung 12,5 aja ya, tapi kalikan 12-nya tadi. Tujuannya apa? Supaya mendapatkan efek terjadinya perbandingan yang sangat jauh. Gitu. Nah, jadi kalau dengan keluarkan 7 juta, persoalan Anda selesai, mana Anda yang mau pilih? Keluar 30 juta tetapi utang nggak selesai, persoalan nggak selesai, tapi Anda keluar 7 juta, persoalan Anda selesai. Siapa di antara Anda yang ingin ini? Nah, coba saya lihat angkat tangan nih. Jangan lupa nih, mana nih yang pengen nih, yang mana pengen. Oleh karena itu, bagi yang angkat tangan dan yang berdiri, coba berdiri, kasih diskon. Udah datang itu pamungkasnya. Jadi poinnya tadi sudah oke, dia persoalan-persoalan. Nah, kemudian ditutup dengan pamungkas, yaitu memberikan potongan-potongan yang terlihat wow bagi mereka itu. Gitu. Ini harus berhasil di situ. Keberhasilan kita dimulai dari kemampuan kita mengeksplor persoalan-persoalan tadi, enrolling question tadi, kemudian kemampuan kita melakukan penutupan acara tadi. Ini rangkaian, ya, ini seperti rangkaian selling on the stage gitu. Itu dia. Nah, ini poinnya gitu, karena kita ini sedang melakukan sebuah acara yang kita bikin ini tadi adalah kita harus niatkan dalam hati kita bahwa ini adalah aku niatkan karena Allah untuk mencari nafkahnya. Gitu. Apa? Ini adalah salat ikhtiar kita mencari nafkah kita, yaitu dengan orang mengikuti acara kita. Gitu. Itu adalah cara-cara salah satu cara yang kita bisa dapatkan untuk supaya orang bisa mengikuti acara kita dan kita mencari nafkahnya secara benar. Itu dia. Ada lagi yang mau diskusikan? Boleh, silakan. Amin. Iya. Iya.
Baik, kita di sini sudah mempersiapkan pertama tentunya website kita ya, kemudian beberapa akun media sosial kita, yaitu seperti IG, TikTok, YouTube ya. YouTube memang belum ada ya, video-videonya belum banyak. Tapi di FB di website kita ada akun TikTok, akun IG ada. Nah, itu pertama kita bisa share di situ. Kemudian ingat, kita sedang mencoba membuat orang menarik perhatian kepada kita, betul kan? Nah, kapan orang itu bisa memperhatikan kita? Ketika kita berbicara di persoalan mereka. Gitu. Nah, kita kirim ketika WA. Ini ingat, ini setiap tim wajib juga ada yang siap untuk mau ini telemarketingnya. Ya, siap untuk menerima telepon, mau ngobrol tentang ini, tapi bukan sebagai penyelesaian utang, tapi lebih kepada memahami persoalan orang. Orang itu akan terikat ketika kita engage di situ, terikat di situ. Dia mau ikut ke kita ketika kita mulai mengikat dia di situ. Nah, yang kita share adalah tadi itu copywriting atau persoalan-persoalan tadi itu, yaitu apakah saat ini kehidupan yang terasa sulit terus menghantui Anda, ya gitu ya. Apakah Anda dulu berada di level hidup yang nyaman, namun sekarang bisa menjadi tidak punya uang, cash gitu ya. Nah, itu kan persoalan-persoalan ya. Apakah Anda dalam kehidupan Anda saat ini juga mengalami cekcok dengan istri tercinta? Nah, ini mesti kita bahas di situ. Nah, inilah yang kita tampilkan di WA, kita share atau itu sebagai apa? Untuk orang membalas omongan ke kita lagi. Nah, ketika dia ngechat balik, apa nih saya ini itu ketika dia membalas, pengen tahu dong solusinya apa, itu adalah salah satu feedback dari mereka dan kita bisa ini. Itu cara pertamanya, yaitu kita belum ada buku-buku merah, belum ada tools-tools yang marketing yang lain, tapi kita punya tools tadi seperti yang tadi web, itu tools marketing kita yang sudah ada saat ini. Kemudian akun-akun tadi, itu kontennya ada terus, kita produksi terus. Nah, bisa kita share dalam bentuk itu. Kemudian ya itu yang pertama. Itu kemudian yang organik, yaitu apa? Tadi itu yang secara digital. Kemudian yang organik apa? Dengan datang memberikan, mengunjungi orang, itu menceritakan ketika ada kumpul sini bisa nggak kita ngobrol, ketemu. Nah, ngobrol di ini kayak di rumah makan Padang, kan banyak orang yang ditemui itu. Kita bisa cerita lagi, kita bisa berbagi di situ brosur kita. Nah, ini cara-caranya yang kita bisa ini. Nanti orang bertanya apa nih, bagaimana cara, itu cara-cara yang kita ini kan, kemudian diskusi. Setelah itu diajak ke Zoom meeting. Nah, Zoom meeting ini apa? Ini tadi persoalan yang kita sampaikan. Ini tadi ya, tadi ada dua cara. Tadi mungkin sebelum Bang Ibrahim belum datang tadi. Itu apa? Yaitu secara offline dan online. Ya, offline adalah kita ketemu langsung atau bikin event seperti TPW atau BDF gitu ya. Itu kan eventnya cukup lumayan effortnya ya. Biayanya, kemudian waktu yang habis juga lumayan. Nah, kita potong. Dengan cara apa? Bisa seperti online, dengan cara online saat ini kita lakukan dengan Zoom tadi. Nah, orang-orang yang akan kita ajak tadi adalah orang-orang yang kita coba, yang sudah kita ini kan melalui WA tadi yang kita sudah blasting. Ini dia. Nah, caranya gimana? Drip sender kan udah diajarkan ya kemarin, drip sender. Ya. Nah, itu kita terus lakukan. Jangan lupa. Drip sender ini penting sekali gitu. Kenapa? Karena dalam drip sender inilah kita bisa menyebarkan informasi kita tadi. Nah, informasinya jangan sampai jualan dulu ya, tapi ingat copywriting-nya kita bikin bahwa kita ini adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan persoalannya. Itu adalah copywriting yang kita harus bikin. Insya Allah dalam konten-konten kita memang di akun FB kita saat ini, saya lihat akun TikTok dan masih konten-konten tentang ruhiyah yang banyak saat ini. Ya, itu yang saya dengar, saya lihat ya masih seperti itu, lebih kepada motivasi, kata-kata motivasi. Nah, itu, tapi itu sebenarnya tujuannya konten biar kita aktif terus
dan kita tetap ada di udara tujuannya. Itu. Jadi WBI tetap mengudara. Itu gunanya konten daily setiap hari itu. Nah, itu. Nah, tinggal kita bagaimana mengcombine-kan. Wah, nanti orang akan mengatakan, ini apa nggak sama aja seperti ini? Andalah, disinilah perbedaannya. Anda cukup hadir satu kali, Bapak Ibu langsung menemukan jawabannya. Itu dia yang mesti kita lakukan, Bang Ibrahim. Nah, ini harapannya setelah ini kita langsung eksekusi. Kenapa perlunya eksekusi? Supaya kita bisa kita ukur. Gitu loh. Jadi ketika kita lakukan action, kita bisa ngukur gitu. Oh, ini keberhasilan kita ternyata lewat WA ini kurang powerful nih. Ini ada cara yang lain. Ya, coba yang lain. Itu adanya eksekusi tadi tujuannya itu untuk mendapatkan ukuran. Tapi kalau tidak pernah kita eksekusi, kita tidak pernah dapatkan ukuran. Dan ketika ukuran tak pernah kita dapatkan, apa yang mau kita lakukan improvisasi terhadap kegiatan kita selanjutnya? Nggak ada gitu. Nah, ini pentingnya eksekusi ya, supaya kita supaya kita menemukan ukuran untuk bisa melangkah lebih tepat dan lebih presisi lagi di masa depannya. Ya. Ya, kita memang harus ada ini kita. Pertama, kita kalau yang di Medan kan dakwah priority ya, itu adalah komunitas yang mengadakan acaranya. Kemudian kalau yang belum ada apa, kayak di Lombok kan ini IBR kan, Ikhtiar Bebas Riba. Tapi kalau yang lain-lain silakan menggunakan Business Warrior Club tadi. Gitu. Ini salah satu penyelenggaranya. Nah, Business Warrior Club mengadakan nih Pak, kunci sukses tadi apa yang judul yang tadi disampaikan tadi itu aja. Kunci sukses meraih kehidupan yang keberkahan dan kelimpahan. Seperti itu, untuk pertama harus kita coba dulu di situ. Tujuannya apa? Tidak ada yang lain, adalah untuk mendapatkan oh nggak berhasil nih, kita kasih yang lain dong. Nah, silahkan, ini improvisasi dari saya mengusulkan itu. Kalau ada yang usulan lain atau silakan, setiap daerah saya harapkan memiliki sentuhan-sentuhan yang sendiri yang sehingga ketika menyelenggarakannya ini enak gitu. Karena kita berbeda-beda, ada yang berbeda komunitas kan, jadi kan karena berbeda komunitas kan beda sentuhan tentunya, beda culture, nah gitu ya. Walaupun orangnya juga dari sumber yang komunitas yang sama dulu ya, tapi sekarang kan berbeda. Nah, ketika berbeda ini mungkin punya style dan selera masing-masing. Silakan aja dengan style atau seleranya masing-masing. Itu Bang Daeng Ibrahim. Ya, silakan Bang Marjan, raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin saya sudah coba drip sender itu, ternyata masih ada beberapa yang trouble. Dan terakhir ternyata tidak bisa masuk karena memang ada belum pembayaran dan sudah lagi oleh Mas Angga. Nah, ada beberapa hal yang terkait dengan trouble-nya sudah saya tanya Mas Angga, tapi mau ditanyain lagi ke tim karena di panduan maupun di panduan atau tutorial yang ada di YouTube-nya pun banyak yang masih kurang, dan itu juga tidak bisa bertanya langsung,
Makanya saya minta kepada Mas Angga untuk diadain sekali untuk apa namanya pembahasan mengenai drip sender itu. Kita tutorialnya, terus kita siapin laptop apa. Nah, yang saya butuhkan sebenarnya hanya apa di sini, yang itu ada beberapa seperti list yang dari kita dapetin apa namanya, misalkan dari GPS kita kumpulin data ke Excel untuk data nomor telepon. Nah, tapi itu begitu kita masukkan ke CSV, rubah file CSV, terus masuk semua. Nah, kita ketik yang ada kolom di atas, paling ketik yang paling atas saja. Tetapi itu masuk semua, cuman masalah problemnya ketika kita cek di list, ternyata yang dimasukin di kolom itu aja yang masuk, itu satu. Terus kedua, seperti personal campaign yang kita lakukan, kemarin kita coba, dan langsung dijawab oleh bot sendernya, botnya. Nah, tetapi di botnya kemarin beberapa kali saya coba persis setelah diupdate sekali, dan kemarin berhasil saya coba 2 kontak, termasuk ke Mas Angga, langsung ngejawab. Tapi saya ulang lagi, masih belum bisa. Nah, saya belum ketemu problemnya di mana, padahal barangnya sama, saya copy apa gitu, tapi belum bisa, masih ada trouble. Nah, yang cuman ini aja sebenarnya yang saya butuhkan untuk apa namanya, untuk share iklan. Nah, langsung oh iya saya butuh solusi, ada tombol di sana, langsung kejawab siapa namanya, terus ada pilihan nama bank, terus ada pilihan cicilan dari sekian sampai sekian, sekian sampai sekian, A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, kalau bisa ada waktu untuk pembahasan yang 2 materi ayat 3 gitu, yang personal campaign, botnya sama listnya yang didaftar, itu aja sih yang ingin dibahas. Ya, terima kasih. Kalau bisa, alhamdulillah bisa apa namanya, diberikan materi itu sekali, nah, supaya bisa kita coba. Dan oh ya, satu lagi, sebelumnya kemarin memang gitu kita coba, pas terkirim itu terkirimnya dari, ya enggak ada terkirim dari bekas terkirim dari HP kita, tetapi langsung dari web sendernya. Tapi sekarang beda lagi, itu terkirim, pengirimnya langsung dari WA kita, dan apa namanya, banyak sekali anak yang terkirim jadi masuk di HP kita. Nah, itu kalau kita ngirim sampai 1000 ya full jadinya, itu repot gitu. Bisa ini hang WA-nya langsung ya. Iya, itu yang kita khawatirin juga ya. Baik. Ya, makasih. Assalamualaikum. Ini gimana yang lain-lainnya, apakah sudah menguasai drip sender atau perlu lagi diberikan bantuan itu apa semacam ini ya, bagaimana untuk tentang drip sender tadi? Yang lainnya gimana, apakah sudah menguasai? Ya, memang belum ya, Gus Hani? Ya, memang nggak semuanya harus bisa, Coach. Tapi kalau kita punya tim, ada beberapa mungkin media ataupun 2-3 orang dari kita yang memang bisa mengikuti IT, kan itu beda. Yang tidak bisa mengikuti mungkin dengan cara menyampaikan seperti di jok motor, one day atau half day sharing session atau apa, itu mungkin ada yang bisa mempunyai kapasitas itu gitu. Jadi tidak harus, tapi mestinya di setiap daerah, Lampung atau Sulsel atau mungkin Sumatera Utara, Barat, itu memang semestinya harus ada tim media atau pihak-pihak yang mampu itu, gitu aja. Belum tentu saya juga bisa gitu. Drip sender memahami terus bagaimana, belum tentu. Nanti mungkin saya akan minta bantuan mungkin ke Mas Sugeng atau media kita kayak Mas Tablik gitu. Nggak apa-apa sih. Oke-oke saja itu. Jadi Pak Ibrahim nggak usah memaksakan, Pak. Aman, Pak.
Iya. Ya, jadi kalau apa memang kalau kayak Lampung kan ada timnya ya. Nah, mungkin di Lombok juga bisa cari yang orang. Tapi Bang Anwar ini, Bang Marian Anwar ini adalah orang IT-nya nih. Seperti ini orang yang berkecimpung di situ ya, Bang Marjan Anwar ya. Enggak juga sih kan, tapi sebelumnya saya juga di seminar yang lain saya coba pernah memakai juga. Tapi saya ngedownload apa namanya bayar di WhatsApp ID namanya. Ini kan banyak produk. Nah, tetapi menurut teman saya yang paham pernah paling gampang itu sih katanya WhatsApp Sultan katanya. Nah, Oh iya. kemarin saya tanya ke apa namanya Mas Angga, kenapa Anda pakai WhatsApp Sultan? Nah, ini ada kelebihan kekurangannya begini. Oh ya, saya jelas. Cuman problemnya kan kita pakai itu tidak seperti petunjuknya sederhana, tetapi begitu kita praktekkan ada lagi yang trouble, ada yang tidak sesuai sama yang di petunjuknya. Misalkan petunjuknya begini cuma sedikit. Nah, ada problem ya kalau begini bagaimana, begini bagaimana. Nah, itu yang belum. Nah, kalau kita apa namanya, kalau biasanya ada kita bisa bertanya langsung sih lebih enak. Ketika ini ada problemnya, ya ini jawabannya. Jadi kita tidak meraba-raba lagi mencari tahu gitu. Oke, siap. Oke, kalau begitu nanti saya akan sampaikan ke Kang Angga. Ini beliau malam ini ada halakoh sehingga tidak bisa hadir pada pertemuan ini. Nah, nanti akan saya teruskan untuk melakukan ini. Tapi seandainya sudah menguasai yang lain, sementara WhatsApp tadi, seperti WhatsApp tadi ada juga kan banyak aplikasi yang semisal ini. Jika sudah menguasainya yang lain, ya silakan aja pakai yang lain gitu. Nah, mesti juga sih. Drip Sender ini kita berikan adalah sebagai support kita aja. Ini adalah cara bagaimana bisa memberikan informasi dari WA dengan jumlah yang banyak. Nah, namun kalau ada menghadapi problem, mungkin menggunakan yang sudah pernah dipakai lebih bagus, pakai yang sudah ada pernah itu aja. Tidak ada mesti ada paksaan. Pertama itu. Kemudian yang kedua terhadap Drip Sender ini saya sendiri juga ya ini angkatan yang tidak menguasai itu. Saya udah bengong aja udah pas udah materi Drip Sender tuh saya udah diulang-ulang berkali-kali juga agak lambat. Ini ya edukasi kembali tentang Drip Sender itu. Itu Kak Anwar. Ya, makasih. Terus kemarin kita ini juga ada rencana gitu ya, kayak seperti ada apa ya kajian per 2 minggu ya. Oh iya coach, itu belum ini memang, tapi saya punten juga memang karena cukup sibuk ini sehingga belum bisa berjalan sampai saat ini. Nah, namun kita kemarin sudah kita diskusi ingin memberikan dari ustadz yang lebih kapasitasnya lebih ini gitu. Seperti Arif B. Iskandar ya gitu ya. Beliau sudah sanggup juga itu untuk meneruskannya. Tapi nanti kita coba kondisikan dulu. Karena perlu yang lebih tinggi lagi lah kalau untuk seperti itu. Jika ada yang lebih tinggi maka kita akan dapatkan dari yang lebih tinggi tadi. Itu dia ya terkait dengan itu. Ada lagi yang lain? Mungkin nanti materi itu bisa di share berbentuk PowerPoint sudah. Oh yang tadi ya udah langsung saya share aja nanti ya yang ini ya. Oke, ini sudah ada nih FB, IG, YouTube ya. Oh iya. Untuk ininya coach, untuk apa Telegram ataupun mungkin FB itu memang kita hanya mengikuti saja, tidak bisa menulis atau memberikan
komen ya, emang lagi masih dikunci begitu, Coach ya? Iya, untuk saat ini seperti itu gitu. Masih one way karena memang belum dibuka ya, belum dibuka gitu. Jadi lebih kepada announcement saja sekarang yang menarik perhatian. Ini langkah awalnya gitu. Tapi sebentar lagi nanti akan kita coba sampaikan juga bahwa sudah mulai ada ini supaya dapat terjadi komunikasi gitu. Saat ini memang masih dalam tahapan kan lagi baru bikin konten, lagi announcement gitu. Lagi pemberitahuan kowar-kowarnya lah gitu. Ini saya share yang materi tadi ya. Sebetulnya materi tadi boleh juga Coach Coach apa diberikan mungkin dari Coach Makbul atau Coach Jula atau Kang Angga boleh. Artinya direkod lagi penyampaian ulangnya gitu. Itu lebih bagus lagi, mungkin lebih apa ya, untuk diputar lagi atau ditonton lagi itu bisa menjadikan lebih mudah ini mengemas lagi gitu, Coach. Oke. Jadi boleh nanti, artinya begini, mungkin video dari Coach Makbul bikin video sendiri untuk menyampaikan materi tadi, paling tidak supaya bisa lebih kuat kita menyampaikannya, di mana enrolling question-nya nanti tepat begitu, Coach. Oke. Maksudnya kepada audiennya atau gimana? Cara menyampaikan tadi seperti yang disampaikan oleh Coach tadi, seperti itu, cuman dibikin skala rekaman video yang mungkin nanti kalau kebesaran bisa lewat Google Drive atau apa gitu. Itu nanti bisa kita tonton gitu, Coach. Paling tidak seperti itu. Materi ini kan materi yang sebetulnya baku saja sudah. Kita sampaikan di mana-mana, nantinya begitu-begitu saja kan gitu. Betul. Oke. Terindra powerful-nya di mana, titiknya di mana, mungkin akan memberikan contoh bahkan kita bisa memodifikasi gaya kita sendiri kan jadi lebih kuat gitu, Coach, hasilnya. Oh ya, siap, baik. Untuk pembelajaran maksudnya, Coach. Ya. Oke. Saya kepikiran tadi gini, Bu Sani, tak kirain saya tampil dalam sebuah video gitu ya, yang dimana ada audiens sudah ada. Enggak usah. Kayak podcast aja sendiri gitu, Coach. Oh gitu. Kayak tadi lah. Toib. Akan saya ini kan ya, saya untuk belajar public speaking, Coach. Oke, siap. Saya akan kayaknya bagusnya nanti akan dibagi beberapa poin gitu, slide gitu ya. Gitu. Jadi misalnya bagian permasalahan. Nah, ini saya akan ceritakan tentang itu, diambil videonya. Iya gitu. Tentang masalah tadi. Nih, gini cara mengungkap masalah ini. Gitu. Jadi baik, nggak apa-apa. Jadi lebih padat, Coach. Artinya lebih padat nanti dari misalkan poin seperti tadi, fakta yang saat ini, kenyataan fakta yang ada. Nah itu walaupun dibahas 3 poin, tapi itu padat gitu loh, dalam pembahasannya, sehingga menarik perhatian audien gitu, Coach, maksudnya, Coach. Iya, siap. Boleh. Tadi kita memang sampaikan ini secara berharap memang karena karena kita ini berlatar belakang yang sudah pernah tampil juga sebelum-sebelumnya kan gitu ya. Artinya memang latar belakang dari komunitas kita sebelumnya ini, saya pikir antum semua sudah ini ya, sudah terbiasa gitu. Improvisasi dan segala macamnya. Tapi nggak apa-apa, nanti makanya saya cukup sampaikan tadi, saya sampaikan tadi yang ini. Secara global kayak gini. Nggak apa-apa. Semua kan udah bukan orang yang junioran lagi gitu. Ya, paling tidak
Iya, iya, iya. Kalau nanti memang seperti yang diinginkan coach tadi, ada audiennya, ya kita hadirkan di acara itu. Oh gitu. Enggak, coach, Ya artinya nanti menjadi inilah, menjadi apa? Menjadi apa namanya? Bukan ya penyemangat lah kalau ada seperti ini gitu, penyemangat lah. siap. Insya Allah langsung saya akan bikinkan itu nanti videonya itu. Namun saya harus sepertinya saya harus ke Bogor atau saya mendatangkan orang yang di Bogor nih. Si anak saya Habib itu yang ngambil videonya. Atau saya ke sana. Karena nanti kan ngambil video itu saya bisa juga sendiri, nanti saya coba. Permasalahannya handphone ini kan kapasitas saja sih sebenarnya. Saya nanti via handphone ya. Via handphone. Iya, kan. Kemudian apakah perlu ada ini ya? Perlu ada slide-nya gitu ya? Layar, infokusnya gitu. Nah kalau itu sudah harus yang ngambil videonya udah harus ini pandai ngekat juga tuh. Ketika ngomong ini slide-nya seperti ini akan itu. Nah kan itu jadi lebih mantap coach nanti hasilnya kalau kita kita tayangkan saat kita memberikan materi kan bagus gitu. Artinya kita sampaikan seperti itu. Siap, insya Allah. Nah ini kita juga ini tadi ada chat dari Bang Ali. Ini kita juga harus saling support nih. Saat ini kan yang ada yang belum jalan nih seperti kayak Nusa Tenggara Barat ya gitu yang belum jalan saat ini. Kemudian Padang kan sudah bergerak juga kemarin tapi belum karena permasalahan berhubungan dengan waktu kelahiran anaknya Uda Agung, jadi kita harus reschedule ulang. Nah ini bisa diarahkan orang yang satu Sumatera ini bisa mengarahkan langsung kepada event terdekat kita di Sumatera juga, gitu. Misalnya yang di Padang arahkan ke saat ini yang terdekat mana, Lampung, nah atau Medan. Ini mana yang terserah ini nanti diarahkan, gitu. Jadi tetap kita harus ada saling supportnya juga. Ini Lampung bisa diarahkan. Tapi ingat ketika mengarahkannya jangan lupa tanya jualannya berapa. Betul. Kita di sini enggak free ya, kita bisnis di sini. Jadi ada jualannya. Ada jualannya berapa rupiah per orang gitu. Itu loh. Jadi tim yang minta diarahkan juga harus siap. Kita ini kan udah ada ininya ya, bukan sekedar apa tapi kita ini sekian itu tinggal nanti siap support gitu kan. Tuh sudah ada langsung dari Uda Agung tuh Wani Piro Bang Ali katanya. Piro itu seperti Nah, dakwah tetap dakwah lah. Namanya dakwah itu adalah sudah dalam urat nadi kita gitu. Itu kita ini diciptakan Allah itu hanya untuk dakwah sebenarnya, mengajak kepada menyembah Allah. Nah ini jadi ketika kita tidak pernah ini Bang Fuad, silakan Bang Fuad. Ini Bang Fuad tadi itu. Ya coach, dikit aja terkait slide tadi yang coach kirim. Kalau boleh sebelum dikirim, kalau boleh ya dilengkapin setiap slide itu ada keterangan-keterangan catatan-catatannya. Saya di slide ini explore tentang ini. Jadi kami gampang mengeksplornya gitu. Kalau boleh, karena kan kayak kita biasa ngisi di Meren itu kan dikasih slide di bawahnya ada keterangan-keterangannya tuh. Ini bahas tentang ini ya gitu. Jadi kita nge-explore dirinya gampang gitu. Kan nunggu video tadi kan agak lama coach ya. Minimal setiap slide ada keterangan-keterangannya gitu. Oke. Sepertinya tuh Bang Fuad itu sudah mau ngisi. Iya. Jadi kan tadi ada yang seperti video yang diminta oleh Gus Handi tadi itu seperti itu, satu, kedua dengan keterangan slide tadi. Nah ini mungkin via PPTX saya coba tanya nanti kepada yang bikinnya nih, karena apakah seperti itu bisa dong buat keterangan di sampingnya kan bisa ya. Kalau PPTX kan masih bisa itu. Ya, insya Allah akan disegerakan itu
Bang Fuad Naim. Siap coach, siap. Karena Coach mau dibawa ke Langsa nih Coach materinya nanti. Materi Langsa ke Takengon. Wah, Kapan mantap. harinya? Sabtu, Ahad, Senin. Senin. Ahad, Senin. Oh, berarti Sekarang- kalau begitu ini coach, kalau begitu Medan kan November ya. Berarti salah ini, Lampung bisa diarahkan ke Medan November, bukan. Ini karena Lampung duluan, Oktober. Ke Oh Lampung iya, dulu. diarahkanlah langsung tuh yang Langsa tadi. Iya, ke Lampung aja dulu. Nah, nanti Bang Ali dan nanya tuh, Wani Piro katanya. itu udah agung itu. Iki Piro Bang Ali gitu. Wani Piro jualannya tuh. Iya. Ya Bang Ali, jangan lupa Bang Ali ke Lampung dulu tuh Oktober, baru kita arahkan ke Medan tuh November ya. Tuh Bang Agung itu yang dekat. Agung, arahkan tuh ke Lampung. Oke gitu. Tadi ada beberapa, yaitu pertama tadi video, yang kedua keterangan di samping slide apa yang mesti dieksplor. Kemudian enrolling question, jangan lupa tadi itu adalah itu kontekstual tadi ya, penampilan kita di panggung tadi itu adalah secara kontekstual namanya. Nah, itu akan membuat daya tarik tadi itu. Kita jangan sampai kaku di situ, jangan sampai nggak luwes gitu ya. Itu ini akan terlihat nanti dengan audiens itu. Santai saja, enrolling question, langsung. Kalau ada kuncinya bermacam-macam orang ya, tapi kalau bagi saya satu, ketika udah di atas panggung langsung tersenyum bebas gitu, tersenyum lepas gitu, gitu, langsung tertawa dan happy aja, itu langsung membawa perasaan beda dengan hati kita, kepada hati kita langsung kita pun happy, nggak ada kaku lagi, nggak ada gitu. Itu ya kalau saya ngalaminnya di situ. Kadang-kadang kan kita ngadapin ini ada materi baru, pening, agak grogi, biasa itu namanya manusiawi itu. Nah, bagaimana cara ngatasinya? Bermacam-macam. Orang ada yang kencing dulu, ada yang lompat-lompat, ada yang pokoknya begak, ada. Tapi kalau saya nyampe di depan audiens langsung tersenyum gitu. Wah. Nah, ketika itu orang pun lihat kita pun udah asik gitu. Jadi kita nggak kaku, audiens ngelihat kita pun dia pun tersenyum gitu. Dan jangan lupa lihat satu-satu matanya, kemudian tersenyum, lepas. Ya. Nah, insya Allah itu akan berdampak kepada keberhasilan presentasi kita. Nah, setelah kita menguasai tahapan 1 tadi, itu itu landing, take off. Kita udah lepas, tinggal kemampuan kita mengudara tadi, yaitu menarik mereka lagi, jangan sampai dia hanyut. Ingat, orang itu cuma fokus kepada kita 7 menit gitu. Lewat 7 menit, nah 7 menit tarik lagi. Ya siapa, aduh ini coba angkat tangan kanannya, pijit-pijit, itu macam-macam itu sebenarnya narik energi. Ya itu salah satu cara kita untuk supaya memenangkan acara kita ini tadi, gitu loh. Jadi memenangkan hati audiens tadi, mendapatkan mereka menjadi peserta selanjutnya tergantung dari kemampuan kita menyampaikan. Nah, ingat, tersenyum bebas, enrolling question 7 menit. Ini yang poin-poin aja nih ya. Enrolling, tersenyum bebas, tersenyum lepas, enrolling question 7 menit. Nah, 7 menit itu apa? Praktikan 7 menit. Nah, ulang dia, tarik lagi setiap 7 menit. Dan ketika salah, jangan grogi. Misalnya salah-salah ngomong, biasa aja. Kita pun nggak ada benar salah lah di sini. Yang penting asik di sini, gitu. Poinnya gitu. Nah, ketika beda dengan ketika membawa dalil ya, ketika ada dalil, wah saya nih siapa yang bisa baca Al-Quran, silakan. Kita pandai, kita aja, kita menguasai. Ingat, kita adalah yang singa panggungnya.
kita yang menguasai mereka, gitu. Ayo, siapa di antara nih yang jago nih? Baik, silakan angkat tangannya. Kalau nggak ada kita baca artinya saja. Misalnya kalau perlu pakai ada ayat gitu ya, ada dalil yang kita sampaikan. Oh tadi tuh ada tuh, Allah memusnahkan riba. Nih, mau baca nih Arabnya dulu baca. Itu tujuannya supaya kita tetap menjadi penguasa di panggung itu. Gitu. Nah kita menguasai panggung, orang itu harus tunduk sama kita, mengikuti kata kita di audiens itu. Oh nggak ada yang bisa nih, nggak ada yang bisa bacanya. Oke bahasa Indonesianya aja. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3, go. Tetap kita yang menguasai mereka. Ya itu poinnya, jangan sampai grogi kita di situ. Nah, kita harus memenangkan panggung tadi dengan cara apa? Menguasainya total. Itu dia. Itu sih poin-poinnya dalam kiat-kiat. Tadi pertama Pak, bagaimana? Tersenyum bebas ya. Tersenyum lepas, ya happy. Tatap matanya satu, lihat dulu senyum. Assalamualaikum. Gitu. Nah ini ketika kita senyum juga, mohon maaf jangan sampai gantung juga gitu. Ada juga yang kadang-kadang gantung senyumnya gitu, nggak ikhlas gitu, nggak tulus gitu. Nah kita harus ikhlas karena Allah. Kita senyum itu karena Allah semua. Gitu. Ingat itu. Ini karena Allah semuanya nih. Nah, ketika kita melakukannya karena Allah, kita jadi enak. Sudah. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teknik Anda lah. Nah, kemudian, enrolling question. Siapa di antara Bapak Ibu? Nah, ini sebelumnya sudah kita buka dengan Al-Quran tadi ya. Baca Al-Quran. Baca, ini moderatornya kah? Atau pakai moderator atau pakai apa? Terserah itu masing-masing punya style gitu. Ya, tapi kalau kita kita punya rule nggak Coach? Mungkin rule ada nggak kita? Ya rule bisa kita ambil aja. Rule kan itu kan positif aja. Yang kemarin kita ambil aja. Duplikasi aja ya. Iya duplikasi aja. Nggak ada ini. Orang itu coba menjatuhkan. Ingat itu false belief loh. Gitu loh. Dia menjatuhkan mental kita aja. Alah kopas itu menjatuhkan mental. Kenapa emangnya? Udah kita beli itu. Gitu loh. Sudah kita beli semuanya itu. Ketika kita hadir itu membayar nggak antum semua kemarin? Bayar kan? Maka boleh pakai. Apapun yang di situ pakai gitu. Masa kita ini lagu nanya tujuannya menjatuhkan mental gitu. Jadi apa? Sehingga antum malu-malu mau menggunakan itu. Nah, ketika malu-malu menggunakan itu apa? Nggak berkembang, kan itu yang diinginkan. Pakai aja, apalagi kalau kayak saya sama Ko Jula, ya kami ini adalah orang-orang yang asabikul awalun yang membuat materi itu menjadi lebih hidup, kan gitu. Dulu waktu PTR nggak menarik itu nggak terlalu banyak audiensnya. Tapi setelah kami edit, kami bertiga itu dengan Coach Erik ya, saya, Ko Jula, Coach Erik, kita edit, kita rubah dengan beberapa patternnya sehingga hasilnya powerful gitu. Nah, Ko Jula itu dulu nggak pernah dicontohin sama Pak Samsul itu untuk menendang flip chart ya, menendang itu nggak ada itu Ko Jula yang bikin kan gitu. Improvisasi. Hasil improvisasi ya. Iya, ini kan nggak ada masalah. Artinya apa? Kalau saya bawakan itu, apakah saya menyontoh? Enggak kan? Toh kita yang bikin. Kalau Ko Jula yang membawakan itu, apakah dia mencontoh? Enggak, dia yang bikin kok. Gitu. Kita nyontoh yang di WBI, berarti nyontoh Ko Jula kan? Iya. Terus satu lagi, kayak saya juga tersenyum bebas. Itu kan saya belajar. Gimana gitu. Kan tidak hanya sama Pak Samsulnya aja. Saya juga ada belajar tentang public speaking lagi yang lain di luar sama Wiwoho dan segala macam. Kita di situ diajar. Oh iya. Nah, terus apa yang telah kita belajari itu kemarin kita kan sudah beli. Ketika akadnya sudah jual beli, maka sudah berpindah ke pemilikan. Itu. Nah, ketika berpindah ke pemilikan, yang si pemilik baru ini boleh nggak menggunakan apapun yang sudah dia beli? Terserah kan gitu ya. Nah, ketika dia sudah terserah, eksekusi aja. Nggak usah pikirkan omongan orang. Yang penting kita goals kita.
hidup kita ini kita nih saat ini fakta saat ini adalah fakta saking semangatnya itu. Semangat. Iya. Jadi fakta saat ini adalah hasil masa lalu kita. Masa lalu tuh goib. Fakta ini yang nyata gitu. Nah, fakta hari ini kita masa lalu kita gimana? Itulah. Ini nah, untuk ke depan kita rubah saat ini. Itu. Jangan kita dengar omongan orang dan kita fokus kepada tujuan kita di masa depan seperti apa. Nah, lakukan saat ini eksekusi. Kalau tak kita, siapa lagi yang mau merubahnya? Jangan kita sampai khawatir dengan apapun yang ada di luaran sana. Bodoh amat, yang penting gue sukses. Kan gitu. Sukses dan tidak melanggar syariat. Siap. Ada lagi? Kalau nggak ada, ini sudah cukup larut ya. Mungkin di waktu Indonesia Tengah lebih larut lagi. Sudah 22.52 per jam 11. Nah, kita sekarang jika tidak ada lagi, maka kita akhiri pertemuan kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Pesannya kalau bisa bangun malam, jika tidak bisa sebelum subuh dia dipercepat setengah jam atau 1 jam sebelum subuh, maka kita bertahajud memohon kepada Allah gitu. Jadi usahakan itu, walaupun mungkin pas kalau tengah malam banget kita kurang bisa gitu, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita niatkan terus untuk memperbaiki diri kita. Misalnya subuh jam 5, jam setengah 5 kita sudah bangun bertahajud lah. Itu selalunya. Nggak bisa 8 rakaat, usahakan 2 rakaat dulu juga tidak ada masalah. Itu. Yang penting kita bermunajat kepada Allah, lakukan itu, ikhtiarkan itu. Nah, kalau terkait amalan yang lain, silakan juga yang lain. Tapi kalau dengan tahajud ini tinggi sekali karena Allah sangat dekat dengan orang-orang yang terbangun di malam hari. Ya, mari kita perlu kekuatan yang di luar kita, kekuatan yang maha dahsyat. Siapa lagi kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pertemuan kita malam ini, semoga berdampak kepada keberhasilan antum semua yang mendapatkan keberhasilan baik dari dakwahnya, kemudian kehidupan di dunianya pun semakin lebih baik, semakin lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kita beristighfar, astagfirullahalazim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akhiri pertemuan ini karena saya host. Nah, ini langsung habis ya. Saya akhiri ya. Oke. Syukran, Coach. Yuk.